Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kita akidah. Insyaallah ini adalah pelajaran atau pembahasan yang terakhir dari semester pertama ini. Setelah ini insyaallah kita akan memasuki latihan-latihan atau mungkin ulangan-ulangan sebelum ujian akhir semester. Baik, kita sampai pada Al-Faslus Sadis. Silahkan dibuka buku kalian pada halaman 51. Syurutu qabulil ibadah wal amal. Syarat-syarat diterimanya suatu ibadah dan amalan. Jadi, setiap kali mengerjakan suatu ibadah, mengerjakan suatu amalan, kita harus mengerti syarat diterimanya agar ibadah kita tidak sia-sia. Jangan sampai ibadah kita kerjakan dengan susah payah, dengan capek-capek sehingga menyebabkan ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yushtaratu liqabulil ibadah an takuna ibadatan sahihatan. Disyaratkan untuk diterimanya suatu ibadah, haruslah ibadah itu ibadah yang sahihah. Haruslah ibadah itu ibadah yang sahihah. Bagaimana ibadah yang sahihah? Wala takunu sahihatan illa bisyartain. Dan tidaklah suatu ibadah itu dikatakan sahih kecuali dengan dua syarat. Ya, harus terpenuhi dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, an takuna khalisatan lillahi ta'ala. Hendaklah ibadah itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk disekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena riya, ingin dilihat, atau bukan karena sum'ah, ingin didengar. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, an takuna shawaban ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus shawaban, benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaratul awal, dan syarat yang pertama, huwa muqtada la ilaha illallah. Itu merupakan tuntutan dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Apa tuntutannya? Fa inna muqtadaha ikhlasul ibadati lillahi wa adamil isyraki bih. Karena yang menjadi kandungan, konsekuensi tuntutan dari la ilaha illallah adalah ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaratu tsani, dan syarat yang kedua, huwa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Adalah konsekuensi atau kandungan dari tuntutan dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ketika seorang sudah mengikrarkan syahadat, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, fa inna muqtadaha, maka tuntutannya adalah wujubu ta'atir Rasul, wajibnya mentaati Rasul, wattiba'i ma syara'ahu, dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Naam. Wa tarakal bid'ah wal muhdatsat, dan dia meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Qala ta'ala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang dia aslama wajhahu lillah, yaitu memasrahkan, menundukkan wajahnya hanya untuk Allah, artinya ikhlas di sini. Ini syarat yang pertama, dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, memasrahkan ibadah hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Dikatakan ihsan adalah manakala dia itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Muhsin di sini dikatakan orang yang muhsin, maka dia harus mencontoh Rasul.
Setelah terpenuhi dua syarat ini, falahu ajruhu inda rabbih, akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dia tidaklah bersedih, ya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka itu bersedih hati. Fa aslama wajhahu, yakni akhlasa ibadatahu lillah. Mana aslama wajhahu, yakni maksudnya adalah mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin, ay maksudnya muttabi'un lirrasul. Dikatakan muhsin artinya dia adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa jima'uddin aslani. Cakupan agama ini ada dua dasar, dua asas. Alla na'budu illallah, kita tidaklah beribadah kecuali hanya untuk Allah semata. Wala na'budahu illa bima syara'a, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ini harus ittiba'ur rasul. Wala na'budahu bil bid'ah, kita tidak beribadah kepada Allah dengan cara bid'ah, menggunakan cara-cara baru, perkara-perkara baru dalam agama. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan pertemuan perjumpaan dengan Rabbnya, artinya pertemuan dengan Rabbnya dalam keadaan selamat, dalam keadaan diridai, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal amalan saleh, dan amalan itu dikatakan saleh ketika sesuai dengan tuntunan Rasul. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ibadah kepada Rabbnya dengan seseorang pun, artinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Maka dalam ayat ini juga terdapat dua syarat tadi. Wadzalika tahqiqus syahadatain, dan yang demikian itu adalah realisasi perwujudan dari dua kalimat syahadat, syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Fafil ula, maka yang pertama adalah dalam ayat tadi, alla na'budu illa iyyah, tidaklah kita beribadah kecuali hanya untuk Allah. Dan yang kedua adalah anna Muhammadan huwa rasuluhu, beliau adalah Muhammad, utusan Allah, al-muballigh anhu, yang menyampaikan dari Allah, fa'alaina an nusaddiqa khabarah, maka wajib bagi kita untuk membenarkan kabar dari Rasulullah, apa yang diberitakan oleh Rasulullah, wa nuti'a amrahu, dan kita mentaati perintahnya. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam lana ma na'budullaha bihi wa nahana an muhdatsatil umur, dan sungguh Nabi kita telah menerangkan yakni apa yang kita beribadah kepada Allah dengannya, dan melarang kita dari perkara-perkara baru dalam agama. Wa akhbarana annaha dhalalah, dan Rasulullah mengkhabarkan bahwa perkara baru itu adalah kesesatan. Intaha, selesai dalam pembahasan ini, yakni syarat diterimanya ibadah. Baik, silahkan kalian lihat pada halaman berikutnya terdapat 3 soal latihan. Silahkan dikerjakan sebagai latihan tugas, sebagai latihan pelajaran dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada semester yang pertama ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan ilmunya sehingga menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dan menjadi amal saleh yang memperberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam semester yang kedua biiznillah taala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.